Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bersyukur atas karunia-Nya pagi hari ini kita telah dapat memasuki hari ketiga untuk masa pengenalan lingkungan sekolah khususnya di SMK Negeri 2 Depok, Sleman. Kami dari kesiswaan akan menyampaikan dan berbagi tentang implementasi pendidikan karakter di SMK Negeri 2 Depok, Sleman. Sudah barang tentu kita harus mengenali dulu, memahami dulu tentang visi misi sekolah kita. Ialah terwujudnya sekolah unggul dengan budaya kerja industri sebagai penghasil sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur dan kompeten. Makna tersebut juga kita background ke visi misi kesiswaan SMK Negeri 2 Depok Sleman dengan terwujudnya peserta didik yang berkarakter unggul, kompeten, dan berprestasi. Jadi di dalam visi sekolah tadi dengan bahasa berbudi pekerti luhur, di dalam visi kesiswaan dengan bahasa berkarakter unggul, tetapi kedua hal tersebut punya muatan dan makna siswa SMK Negeri 2 Depok wajib memiliki karakter unggul. Ya. Selanjutnya ada karakter-karakter tersebut ada dijabarkan dalam 18 karakter, kemudian di background lagi ke dalam 5 karakter. Sedangkan kita tahun ini termasuk sekolah yang menetapkan untuk karakter kita adalah karakter religius dan disiplin. Maksudnya dua karakter itu melekat pada siswa kita dimanapun kita berada. Harapannya adalah itu menjadi ciri khas dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari. Bukan berarti karakter yang lain itu tidak diimplementasikan, akan tetapi karakter yang lain dengan dua karakter utama unggulan tadi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, siswa SMK Negeri 2 Depok diharapkan memang memiliki kompetensi yang cukup, bahkan yang baik, bahkan yang mumpuni. Kompetensi kalau di akademik, di jurusan berarti dia menguasai bidang-bidang akademik sesuai dengan kekhasan jurusan masing-masing, termasuk mapel-mapel yang dia dapatkan dengan berbagai macamnya, dan juga di jurusan dengan berbagai praktek nanti yang mestinya dimiliki oleh siswa sehingga kompetensi itu akan dimiliki oleh siswa sesuai jurusan masing-masing. Yang ketiga, kita ada berprestasi, bahwa kami membuka seluas-luasnya untuk siswa kita ini menjadi siswa yang memiliki prestasi baik di akademik maupun di non-akademik. Di akademik misalnya dengan mendapatkan prestasi nilai ujian yang bisa kita banggakan baik secara individu, secara kelas maupun juga sekolah dan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Prestasi non-akademik, banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Kalau di jurusan ada prestasi LKS, ada prestasi yang biasa diikuti oleh jurusan, dan ada prestasi non-akademik yang terkait dengan ekstrakurikuler. SMK Negeri 2 Depok Sleman, kami punya ekstrakurikuler yang jumlahnya cukup banyak yang saya kira sudah dikenalkan maupun pengurus PK. Selanjutnya, budaya yang diimplementasikan di sekolah kita adalah ada budaya 6S. Siswa kita dibiasakan untuk senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan semangat. Harapannya adalah ini akan menjadi karakter yang melekat pada siswa kita mulai kita masuk sekolah, keluar sekolah, bahkan dimanapun kita berada. Salah satu cirinya adalah membudayakan kita untuk 6S. Yang kedua tentang kedisiplinan bagi peserta didik,
baik kelas 10, 11 maupun 12 ada kedisiplinan harian, budaya harian yang kita harapkan anak-anak peserta didik sudah datang sebelum pukul 7.00 pada kondisi normal, tetapi pada kondisi COVID seperti sekarang ini, disiplin untuk mengikuti KBM secara daring sesuai dengan jadwal masing-masing dan dipandu oleh guru mapel masing-masing. Yang kedua, berpakaian sesuai ketentuan, sudah ada ketentuannya untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, serta pada kegiatan pelatihan pramuka. Yang berikutnya, siswa juga diharapkan punya karakter untuk bisa mandiri, tertib, parkir secara mandiri pada tempat yang disediakan. Begitu masuk ke dalam kampus, lepaslah jaket korsa, tapi kita menggunakan seragam pada hari tersebut. Maka berjalanlah pada jalur hijau yang sudah dibuat guna ketertiban dan juga kebaikan kita, ketertiban dan juga kebaikan kita semua di dalam kita mengikuti KBM. Mengikuti KBM sesuai dengan jadwal, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan jadwal, sesuai dengan jadwal, mengikuti upacara bendera dan apel yang tak kalah pentingnya secara lingkungan sekolah. Ada karakter yang di sekolah kita juga kita terapkan, ialah peduli sesama dan peduli lingkungan, ialah dengan terbiasa kita untuk menolong sesama di antara kita bila ada teman kita dalam keadaan kesulitan-kesulitan, mungkin juga dalam keadaan menolong. Membiasakan membuang sampah pada tempatnya dengan bahasa bahwa kalau kita tidak membersihkan, sebaiknya kita tidak mengotori. Menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Bahwa kita ada di lingkungan perkotaan, yang kita tetap diharapkan masih tetap lingkungan yang sehat, yang hijau, yang nyaman, yang indah, yang ramah, ya, yang ramah. Yang selanjutnya kita juga religiusitas kita, masing-masing siswa kita adalah harus memilih. Tidak ada satupun siswa kita yang tidak beragama. Semua siswa kita diharapkan punya atau memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Kalau kami coba simpulkan bahwa di sekolah kita, siswa kita dari segi agama adalah ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, bisa karakter religius tersebut bisa tumbuh subur sesuai aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian ada hal-hal yang mesti kita implementasikan harian sebagai peserta didik SMK Negeri 2 Depok Sleman. Yang pertama, berbusana tertib, rapi, sopan sesuai dengan norma yang berlaku. Tata aturan tata tertib ada, tapi juga ada tata aturan norma yang berlaku. Yang kedua, membiasakan bagian khas penting karakter religius siswa SMK Negeri 2 Depok. Berikutnya, membiasakan menjaga kebersihan diri maupun juga kebersihan dan kesucian diri, termasuk kebersihan dan keamanan, kenyamanan lingkungan. Saya kira ini penting, dan melaksanakan ibadah harian sesuai dengan agama masing-masing. Khusus bagi yang muslim, akhlak ataupun karakter religius harian bagi yang beragama Islam, yang pertama membiasakan mengucapkan dan menjawab salam. Jadi kalau tadi di 6S ada salam, termasuk ini di kami yang muslim harapannya anak-anak terbiasa untuk mengucapkan dan yang diucapi nanti menjawab. Membiasakan mengenakan seragam sekolah dengan tertib dan normatif. Yang berikutnya berdoa dengan khusyuk sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lainnya. Melaksanakan ibadah yang muslim, sholat duha, sholat duhur, dan sholat asar. Kemudian
nanti ada yang mingguan ya, menghormati dan menghargai atau takzim terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk terhadap sesama siswa. Membiasakan ini tadi sudah menjaga kebersihan dan kesucian diri dan lingkungan, menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama di sekolah kita. Bagi yang muslim ada kegiatan mingguan ialah Jumat Takwa. Jumat Takwa tidak hanya yang muslim, semua siswi kita juga ada kegiatan Jumat Takwa yang dijadwal pada setiap hari Jumat pagi pukul 7.00 sampai pukul 7.30 dengan kegiatan utama ialah tadarus Al-Quran. Yang kedua untuk sholat Jumat, jika masih kurang kapasitasnya kita bisa ke halaman nanti dengan menggelar tikar. Yang berikutnya adalah Jumat Berkah, manakala kondisi sudah normal ya, kita ada sudah dermawan dari sekolah kita maupun dari luar termasuk dari alumni, Bapak Ibu guru karyawan juga untuk menyiapkan sekedar makanan ya untuk para jamaah sholat Jumat dan sudah berjalan sejak bulan September 2019, tetapi dengan ada COVID maka sementara kita off dulu. Berikutnya untuk yang putri, tadi yang putra Jumatan, yang putri ada kajian keputrian. Ini adalah materi-materi tematik sebagai pembekalan, termasuk pembekalan karakter, termasuk pembekalan religius untuk siswi-siswi khususnya yang kita selenggarakan biasanya di ruang besar kita ialah ruang Bima. Dan ada kajian keislaman yang berisi tentang kajian umum, baik itu laki-laki maupun perempuan, tak terbatas oleh kelas. Ada kegiatan-kegiatan yang terikat oleh kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan variasi kegiatannya bisa mulai dengan kegiatan-kegiatan pengajian akbar, bisa dengan kegiatan-kegiatan lomba dan juga semacamnya yang itu biasanya kita dirancang oleh anak-anak bersama dengan guru PAI. Berikutnya peringatan Isra Mi'raj hampir sama dengan kegiatan Maulid Nabi ya, dengan berangkaian kegiatan yang biasa dilakukan oleh siswa-siswi kami dengan menampilkan kegiatan-kegiatan ekstra yang Islam seperti nasyid, seperti hadroh dan juga biasanya ada rihlah muqaddasah ya. Rihlah adalah kalau dalam bahasa kita studi tentang alam dan lingkungan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan sholat Idul Adha yang sebenarnya untuk tahun ini tanggal 31 insya Allah itu bertepatan dengan Idul Adha, tapi karena kondisi COVID seperti sekarang maka berikutnya juga ada kegiatan Ramadan kampus dengan variasi kegiatan yang disusun setiap tahunnya, termasuk ada mapel PAI kelas 10 ialah ada praktek manasik haji yang dilaksanakan masih dilaksanakan di lingkungan sekolah kita. Alhamdulillah bisa dilaksanakan untuk tempat-tempat terkait dengan tempat ihram, terkait dengan tempat untuk tawaf, sa'i maupun juga kita biasa laksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu walaupun tentu tidak persis seperti yang dilaksanakan pada haji yang sebenarnya. Biasanya di kegiatan wukuf kita mencerminkan di mana kita biasa melaksanakan atau sesungguhnya dilaksanakan di Mekah sana. Ini barangkali yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang Islam yang selama ini sudah diimplementasikan di sekolah. Selanjutnya ada tantangan bagi siswa yang harus dipatuhi.
bagi peserta didik SMK negeri jangan sampai di namanya pantangan kan berarti harus dijauhi. Pantangannya yang pertama adalah meninggalkan ibadah. Jangan sampai ada siswi SMK Negeri 2 Depok Sleman tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Ya kalau yang Katolik, yang Kristen monggo sesuai dengan ibadah agama, aturan di agama Katolik dan Kristen. Kalau yang Muslim jangan sampai ada yang tidak melaksanakan sholat. Sehari ataupun ketika KBM normal, kalian akan ketemu di sekolah untuk melaksanakan ibadah wajib, ialah sholat duhur dan nanti dengan sholat asar. Kalau mau menambah yang bonus-bonus, ada sholat duha. Itu semua harus dibiasakan. Ada pantangan bagi siswa adalah pantang meninggalkan KBM. Jangan sampai ada siswa kita coba-coba meninggalkan KBM tanpa sebab yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang otentik, maka tidak mengapa kalau mau mengikuti atau kalau meninggalkan pelajaran tersebut, tapi jangan sampai siswa bolos. Pantangan berikutnya adalah berbuat asusila. Sangat berbahaya dalam era keterbukaan seperti sekarang ini. Kita tetap harus punya filter untuk memilih dan memilah perbuatan-perbuatan mana, batas-batas mana yang mesti kita harus lakukan. Pantang mencuri. Jangan sampai ada di antara kalian yang tergoda untuk memiliki barang yang sebenarnya bukan miliknya. Nah, yang ini penting ini. Pantang ikut geng yang negatif. Geng itu yang negatif ya. Geng yang negatif yang ini akan bisa membahayakan bagi siswa, baik itu keberlangsungan siswa menjadi siswa-siswi SMK Negeri 2 Depok, ataupun ini akan menghapuskan harapan-harapan masa depan kalian. Kami menggarisbawahi betul agar Bapak Ibu orang tua nanti ikut di dalam pantang berkelahi. Ini termasuk juga. Dan yang terakhir pantang nyontek. Karena karakter-karakter kita tadi religius, karakter kita disiplin, maka harapannya hal-hal tersebut bisa diperhatikan, ya, yang harus dijauhi, ditinggalkan. Insya Allah meninggalkan pantangan-pantangan itu bagi kita tetap kita akan menjadi, kehidupan kita akan berjalan normal, lancar. Himbauan dan kerjasama dengan orang tua. Ya, peran orang tua di dalam pembinaan karakter sangatlah penting. Kemarin pada waktu kegiatan sosialisasi komite sekolah, Bapak Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu yang lain sudah menegaskan bahwa keberadaan peran serta orang tua di dalam pembinaan karakter anak-anak adalah sangat, semua melakukan pembinaan, berusaha bekerja sama dengan elemen yang ada di sekolah. Atau pelaksanaan ibadah